Langit di atas lembah naga berubah menjadi kanvas perang. Bergerak dengan cepat, petir menyambar dengan acak. Setiap kilat menembus tanah dan meninggalkan kawah panas yang masih mengepul. Angin kencang bertiup dari segala arah, membawa bau logam terbakar dan darah yang telah mengering. Suasana itu membuat semua pasukan manusia menatap ke depan tanpa berkedip, menyadari bahwa perang terbesar dalam sejarah 9 semesta akhirnya akan segera pecah. Di udara, portal-portal raksasa berwarna hijau keemasan terbuka satu persatu. Bentuknya bulat besar, seperti lensa raksasa yang berputar, memuntahkan cahaya yang keras. Dari dalam portal itu, ribuan pasukan manusia melangkah keluar dengan barisan yang rapi. Derap kaki mereka membuat tanah bergoyang ringan. Mereka datang bukan hanya dari benteng Aurora Timur, Barat, Awan, ataupun langit, tetapi dari seluruh benteng pertahanan 9 semesta. Pasukan dari benteng naga hitam muncul paling pertama. Mereka berarmor hitam pekat, bergerak cepat dengan langkah agresif. Di depan mereka, Master Naga Hitam membuat tombak beracun yang mengeluarkan asap kehijauan. Di sisi lain, dari benteng elang besi, ribuan pemanah elit muncul sambil terbang di udara menggunakan sayap mekanis. Posisi tubuh stabil, mata mereka tajam mengincar dari jarak jauh. Benteng Harimau Gunung mengirimkan prajurit raksasa berotot dengan kampak ganda. Suara langkah mereka menggetarkan daratan ketika mereka bergerak maju. Penyihir macan putih dari barat juga telah tiba. Jubah putih mereka berkibar tertiup angin kering. Aura suci merembes keluar dari telapak tangannya. Semuanya menyatu menjadi satu gelombang besar yang mengalir menuju satu titik, yaitu perbatasan benteng surga. Benteng yang kini telah berubah total dari bentuk aslinya dan telah dikuasai iblis selama ratusan atau mungkin ribuan tahun. Medan perbatasan benar-benar hancur. Tanahnya menghitam, retak, dan berlubang dalam beberapa titik. Beberapa sungai kecil berubah menjadi aliran darah, bergerak lambat, menghitam karena bercampur lumpur. Bau belerang menyengat membuat beberapa prajurit pemula harus mengatur nafas lebih sering. Di kejauhan, benteng surga terlihat seperti gunung raksasa. Temboknya terbuat dari kristal langit yang kini retak dan mengeluarkan cahaya merah. Akar-akar iblis menutupi sebagian tembok, berdenyut perlahan, seperti hidup. Di garis depan pasukan manusia, hanya ada satu sosok leluhur tua yang berdiri, Ki Sang Hyang Wiku. Ia berdiri tegak. Jubahnya berkibar pelan, disapu angin panas yang berasal dari retakan tanah. Raut wajahnya tenang, tapi matanya memancarkan kewaspadaan tinggi. Para prajurit veteran yang mengenalnya tahu, ketika Ki Sang Hyang Wiku sudah mengangkat pedangnya, itu berarti hari itu akan dipenuhi korban. Di sisi pasukan utama, Tori dan skuad singa terbang berdiri paling depan. Tori menggenggam tombak naga emasnya dengan kedua tangan. Aura hijau kemasan melayang di sekeliling tubuhnya seperti sambalan listrik yang halus. Sally memeriksa pedangnya, mengayunkannya 2 kali untuk memastikan keseimbangan. Sunny sudah menarik busur kristalnya. Panah cahaya emas bersinar di jarinya, dan Lunar berdiri sedikit ke belakang Tori. Tongkat penyembuhnya memancarkan cahaya biru lembut yang stabil. Sally berbisik sambil tetap fokus menatap tembok benteng surga. Kapten, benteng ini lebih besar dari yang kubayangkan. Ya, tidak lama lagi kita akan merebutnya kembali. Sunny menoleh sambil tersenyum tipis walau tangannya tetap menatap gagang busurnya. Aku hanya pernah dengar, ternyata sebesar ini ya gerbang surga. Lunar yang sejak awal memusatkan energi penyembuh di telapak kirinya menatap Tori dengan sorotan khawatir. Tori tidak menatap balik, namun ia mengangguk sedikit, tanda ia mendengar dan mengerti kekhawatiran istrinya walaupun tidak bicara. Di belakang mereka, pasukan manusia membentuk formasi besar. Perisai energi suci menyala membentuk dinding cahaya. Beberapa master dari benteng-benteng lain mulai memberikan kode dengan anggukan kecil. Aura besar memancar dari mereka, menyatu, menghasilkan tekanan besar yang membuat debu di tanah terangkat. Ki Sang Hyang Wiku mengangkat tangan kanannya tinggi. Seluruh pasukan langsung hening.
Bahkan suara angin terasa lebih kecil. Suara leluhur tua itu menggema keras. Para master dan prajurit dari 9 semesta, kita tidak akan lagi bersembunyi. Benteng surga adalah milik kita. Hari ini kita akan membuat mereka untuk membayarnya. Sorakan pekik itu memantul di lembah dan bertabrakan dengan suara petir di atas langit. Suara itu bukan hanya teriakan, tapi komitmen untuk maju tanpa mundur. Gelombang pertama pasukan manusia mulai bergerak maju. Ribuan kaki menginjak tanah hitam, meninggalkan jejak cahaya suci yang menetralisir aura chaos yang menempel. Panah-panah energi melesat ke udara, menghantam menara-menara kecil di perbatasan. Ledakan terdengar, tapi benteng itu tetap berdiri tegak. Di kejauhan, gerbang benteng surga bergetar keras. Suaranya seperti tulang yang bergeretak, tapi belum benar-benar terbuka. Sementara itu, dari sisi iblis, suasana berlainan total. Benteng surga yang dulu suci kini terlihat seperti markas senjata. Tembok kristalnya tertutup darah kering dan akar hitam. Para iblis kelas rendah bergerak dalam kelompok besar. Suara cakar mereka beradu dengan batu, memenuhi udara. Di atas tembok utama, meriam-meriam iblis berjajar. Senjata raksasa itu berbentuk kepala naga hitam dengan rahang terbuka, memuntahkan bola api chaos yang ukurannya sebesar rumah kecil. Panah beracun iblis dipasang dalam busur otomatis. Iblis kelas menengah melayang di udara. Di dalam istana, Raja Iblis Jigen duduk santai di tahta tulang. Matanya 6, semuanya menatap ketiga jenderalnya dengan sikap yang dingin. Jigen mengatuk meja batu obsidian dengan jarinya. Dentumannya seperti guntur yang kecil. Para manusia akhirnya datang. Mereka berpikir bisa merebut kembali apa yang sudah menjadi milik kita selama ratusan tahun. Sungguh tindakan yang bodoh. Azur menjawab dengan cepat. Wajah ketiganya tersenyum miring. Mereka sepertinya membawa ratusan ribu pasukan. Aku rasa mereka benar-benar ingin habis-habisan. Apa yang perlu ditakutkan? Biarkan mereka datang dan akan kita hancurkan. Itu benar. Aku dan pasukanku akan menjadi garda terdepan. Yang Ba maju selangkah, keempat tangannya mengepal. Tuan Raja, izinkan aku memimpin serangan pertama. Aku punya dendam yang harus aku selesaikan. Jigen tersenyum lebar, memperlihatkan gigi hitamnya. Bagus. Dendam adalah bahan bakar terbaik. Kita sudah siap. Pertahanan kita tidak akan tertembus. Lakukan tugas kalian masing-masing. Ia berdiri, aura iblisnya langsung meledak. Dan kali ini, kita akan membuat manusia mengalami kerugian besar dan akan menyusul 9 semesta yang akan jatuh berikutnya. Para jenderal mengagum setuju. Suara mereka bergema sampai keluar tembok. Di luar, pasukan iblis mulai bergerak dengan cepat, kembali ke perbatasan benteng surga. Para pasukan manusia sudah berada tepat di depan garis serang. Ki Brawijaya maju ke depan sambil mengangkat tombaknya. Sekarang, maju, serang! Ribuan panah suci melesat serentak, membentuk hujan cahaya. Ketika menyentuh tembok iblis, retakan kecil mulai muncul. Dari sisi benteng, Yang Ba meraung dengan keras. Tembak! Bunuh mereka! Meriam iblis meledak, mengirim bola api chaos yang menghantam pasukan manusia. 3 wilayah perisai suci langsung runtuh, prajurit terlempar jauh, dan beberapa terbakar seketika. Perang besar di benteng surga telah dimulai. Darah mulai tumpah, suara teriakan memenuhi lembah, dan hari itu hanya satu pihak yang akan berdiri di akhir. Medan perbatasan benteng surga telah berubah menjadi lautan api dan cahaya yang saling berbenturan. Tanah hitam yang sejak awal rusak kini semakin hancur. Retakan memanjang ke segala arah. Setiap retakan mengeluarkan panas yang menyengat. Setiap uap hitam yang naik perlahan, udara dipenuhi suara benturan energi, jeritan iblis yang terbakar, dan teriakan perang manusia yang saling bersautan. Petir hitam menyambar dari langit tanpa pola,
menghantam tanah, tembok, bahkan tubuh iblis itu sendiri, menciptakan kekacauan yang tidak membeda-bedakan pihak. Pasukan manusia yang berjumlah ratusan ribu tidak maju secara sembarangan. Sejak awal, mereka bergerak dalam formasi pengepungan yang terukur dan disiplin. Benteng surga dikepung dari segala arah. Lembah di sekelilingnya dimanfaatkan sebagai jalur manuver, membuat pasukan iblis terkurung di pusat pertahanan mereka sendiri. Setiap front dipimpin oleh komandan utama yang telah melalui puluhan tahun pertempuran melawan invasi iblis. Mereka tidak hanya memimpin, tapi juga menjadi jangkar moral bagi pasukan di bawahnya. Di front utara, Ki Jagatseto berdiri di atas batu hitam. Tubuhnya tegak, tidak bergerak, seolah menyatu dengan batu tempat ia berdiri. Aura hitam pekat menyelimuti tubuhnya, membuat siluet sulit dilihat dari kejauhan. Pusaka bayang naga hitam di tangannya bergetar pelan, memancarkan gelombang bayangan yang bergerak di permukaan tanah. Ki Jagatseto mengangkat tangannya perlahan. Bayangan naga raksasa merayap di kakinya, menelusup ke celah-celah tembok benteng surga. Pasukan berarmor hitam di bawah komandonya bergerak tanpa suara, memanfaatkan kekacauan di front line. Dalam hitungan detik, 3 meriam iblis di menara pengawas utara hancur. Ledakan singkat terdengar, kemudian senyap. Para iblis yang berjaga di sektor itu mundur tergesa-gesa dan kehilangan koordinasi. Di front selatan, Ki Ageng Segoro memimpin pasukan dari benteng Harimau Gunung. Sosoknya menjulang di antara prajurit lain. Otot-ototnya menegang, urat-uratnya terlihat jelas. Pedang langit di tangannya memancarkan tekanan berat yang membuat tanah di sekitar pasukan mengeras. Panah-panah iblis menghantam permukaan tanah dan memantul, gagal menembus lapisan energi padat yang terbentuk. Pasukan Harimau Gunung maju. Setiap ayunan kampak menghasilkan suara benturan yang berat. Iblis kelas rendah tertebas dan terpental. Ledakan energi dari benturan senjata menciptakan gelombang kejut kecil yang terus-menerus mengguncang sektor selatan. Dan di front timur, Ki Pandu melayang stabil di udara. Sayap besinya di punggung berdengung halus, matanya mengamati pergerakan iblis dengan presisi yang tinggi. Busur langit besi di tangannya berkilat. Ia mengangkat busurnya, menarik talinya, dan melepaskan panahnya. Panah itu melesat bagaikan kilat, menembus tubuh iblis yang terbang. Pasukan pemanah elit di bawahnya meniru gerakannya, menciptakan hujan baja dari langit. Para iblis yang mencoba mendekat dari udara jatuh satu persatu, menghantam tanah dengan suara yang berat. Di front barat, Nyai Dewi Ratih berdiri tenang. Tongkat cahaya di tangannya memancarkan sinar putih yang stabil. Setiap kali prajurit manusia terluka, cahaya itu mengalir dan menutup luka mereka. Para master di bawah komandonya menyalurkan energi suci ke arah iblis yang mendekat. Tubuh para iblis meleleh begitu bersentuhan dengan cahaya itu, jatuh ke tanah tanpa sempat berteriak. Puluhan komandan lain mengisi sektor-sektor kecil. Ki Surya memimpin serangan api di utara timur. Ki Gusti memanggil badai di selatan barat. Raden Santang membawa pasukan pedang elit di timur selatan. Kristal komunikasi berpendar. Suara perintah singkat terus berpindah, memastikan pengepungan tetap rapat. Namun, pusat perhatian perang awal ini tetap berada di front tengah. Ki Brawijaya berdiri di paling depan. Pedangnya menyala terang. Panas dari auranya membuat udara di sekitarnya bergetar. Gerbang utara benteng surga berdiri di hadapannya, tertutup lapisan energi merah darah yang berdenyut dengan perlahan. Ki Brawijaya berteriak, "Semuanya, jangan ragu. Hancurkan para iblis keparat itu. Kita akan merebut kembali benteng surga." Suara pasukan manusia menjawab serentak, bergema di lembah itu. Di atas tembok, Yang Ba, kemat lengannya terangkat, cakar apinya menyala-nyala. "Manusia sialan, kalian datang mencari kematian kalian sendiri. Aku, Yang Ba, akan membuat kalian menyesal. Anak-anak, bunuh para budak itu!" Ribuan iblis berteriak bersamaan. Gerbang terbuka sebagian dan gelombang iblis melompat keluar seperti banjir hitam. Benturan pertama langsung terjadi. Formasi perisai suci manusia menahan gelombang awal, tapi
tekanan iblis luar biasa. Beberapa prajurit terdorong mundur, namun barisan tetap bertahan. Ki Brawijaya mengayunkan pedang lavanya secara horizontal. Sungai api melesat, membakar ratusan iblis dalam satu sapuan. Jeritan terdengar dan bau daging terbakar menyebar. Yang Ba melompat dari tembok dan menderat dengan keras. Tanah terbelah di bawah kakinya. "Manusia tua, kau akan mati di tanganku!" Ki Brawijaya menoleh. "Oh, benarkah? Maka kemarilah, kita buktikan siapa yang akan mati di sini." Di saat yang sama, skuad singa terbang maju. Tori berada di depan, aura hijau keemasannya meledak. Ia melompat ke depan dan berteriak, "Semuanya, formasi serangan! Jangan biarkan satu iblis pun mendekat!" Tombak naga emas menyapu udara. Cahaya emas memotong gelombang iblis di depannya. 3 iblis terbelah dalam satu tusukan. Tori berputar, menciptakan lingkaran energi. Para iblis terlempar ke segala arah. Sekali lagi, Tori berseru, "Sunny, perhatikan belakang! Sally, perkuat sebelah kiri!" Siap, Kapten. Bon maju ke depan dengan pedang dewa perangnya. Auranya membentuk lapisan pertahanan absolut. "Hahaha, majulah kalian para jahanam! Aku akan menjadi mimpi buruk kalian!" Kemudian Bon langsung menebas. 10 iblis terpotong sekaligus. Salah satu iblis maju dan menghantam tubuh Bon. Bon hanya terdorong sedikit. Apa yang kau lakukan? Apa kau berencana memijatku? Dasar payah kalian! Lebih baik kalian mati, jahanam!" Kepala iblis itu langsung meledak. Jaka ikut maju. Keris berhogeni di tangannya berubah menjadi cambuk api. Lihat ini iblis jelek. Great Lord akan memberikan kalian pencerahan." Gelombang api suci langsung menyapu medan. Iblis itu menjerit. Jaka bergerak dengan cepat. "Bon, mundurlah sedikit, biar aku bakar mereka." Sally bergerak di sisi lain. Pedang kupu-kupunya berkilat. Jaga jarak dariku. Jangan sampai terkena jangkauan seranganku. Para iblis langsung tumbang satu persatu. Sunny terus menembakkan panah emas dari belakang. Lunar menjaga barisan dengan cahaya biru yang stabil, menutup luka, mengembalikan stamina. Skuad singa terbang mendominasi medan. Ratusan iblis musnah dalam waktu singkat. Aura chaos menipis dengan drastis. Yang Ba menggeram dengan marah. "Skuad singa terbang lagi. Sialan, mereka terlalu merepotkan." Ia mundur ke belakang dan memanggil para jenderal iblis. Mereka berkumpul, berbicara cepat dengan ekspresi tegang. Aura Chaos Order ke-8 berdenyut di sekitaran mereka. Apa yang mereka rencanakan belum terlihat. Namun satu hal yang jelas, rencana itu akan mengarah langsung ke skuad singa terbang. Dan medan perang Benteng Surga baru saja memasuki fase yang jauh lebih berbahaya. Api perang di sekitar Benteng Surga semakin membara, seolah langit sendiri ikut marah. Awan gelap berputar rendah, disayat kilatan petir chaos yang tidak henti menyambar. Tanah lembah yang sebelumnya hanya hitam, kini benar-benar berubah menjadi ladang mayat dan puing energi. Tubuh-tubuh prajurit manusia berserakan, sebagian hangus, sebagian lain tercapik oleh cakar iblis. Darah kemasan bercampur lumpur panas, mengalir membentuk alur kecil di sela-sela retakan tanah. Di sisi lain, para mayat iblis menumpuk, tubuh mereka terbakar cahaya suci hingga menjadi abu hitam yang berterbangan tertiup angin perang. Dentuman meriam terus mengguncang udara. Ledakan susulan menghantam perisai pertahanan Benteng Surga, membuat cahaya perlindungan bergetar hebat. Di kejauhan, suara trompet perang iblis dan pekikan komandan manusia saling bersautan. Panah suci melesat dari menara pertahanan. Setiap panah yang menghantam meledak dalam cahaya, menewaskan belasan iblis sekaligus. Jeritan, raungan, dan suara tubuh jatuh bercampur tanpa jeda, menciptakan kekacauan total yang tidak memberi ruang untuk ragu atau berpikir panjang. Di front tengah, skuad singa terbang masih berdiri sebagai pilar dominasi. Formasi mereka rapi, serangan terkoordinasi, tidak ada gerakan sia-sia.
Aura mereka sendiri sudah cukup membuat iblis kelas rendah gemetar sebelum sempat mendekat. Tori berdiri di atas pulau terbang Durmananda Durga, sebuah peninggalan kuno berbentuk benteng kecil yang melayang stabil di udara. Lapisan energi berlapis menyelimuti pulau itu, menahan serangan jarak jauh tanpa goyah. Dari posisi tinggi itu, Tori bisa melihat seluruh medan perang. Tatapannya dingin dan tajam, memindai setiap pergerakan di setiap celah. Di sampingnya, Lunar berdiri dengan posisi siap. Tongkat penyembuhnya memancarkan cahaya biru yang stabil, berdenyut pelan mengikuti aliran energi hidup di sekitarnya. Setiap kali prajurit manusia jatuh dan masih bernafas, cahaya itu langsung bergerak, menyatu dengan tubuh yang terluka, memaksa nyawa mereka bertahan sedikit lebih lama. Ledakan besar mengguncang sisi selatan. Sally yang berada di garis depan baru saja menyelesaikan tebasan besar. Tubuhnya berputar cepat, pedangnya memotong 5 iblis sekaligus. Tubuh-tubuh itu terbelah sebelum sempat menjerit. Ia mendarat dengan satu lutut, nafasnya cepat, lalu menoleh ke arah pulau terbang. Sally berteriak, Kapten, lihat itu. Skuad di sebelah selatan mulai kewalahan. Teriakannya nyaris tenggelam oleh suara perang. Tapi Tori mendengarnya dengan jelas. Ia mengalihkan pandangan ke arah yang ditunjuk Sally. Di front selatan, pasukan Ki Ageng Segoro memang terlihat terdesak. Retakan tanah besar terbuka, memuntahkan iblis baru tanpa henti. Kita tidak bisa biarkan mereka jatuh. Kita akan membagi kekuatan, tapi ini akan sangat berisiko. Nada suaranya tegas, tanpa ragu, namun jelas menimbang konsekuensi. Bon yang berada tidak jauh darinya baru saja menghancurkan sekelompok iblis dengan satu ayunan pedang dewa perangnya. Energi benturan itu meledak, menghancurkan tubuh iblis hingga berkeping-keping. Bon mendekat sambil menyekat darah dari wajahnya. Ya, aku setuju Tori. Semua ada risikonya. Jangan terlalu dipikirkan. Di sisi lain, Jaga berdiri dengan keris perahu geni di tangannya. Bila keris itu berdenyut panas, uap api tipis keluar dari permukaannya. Ia mengangguk pendek sambil mendengus. Itu ide bagus Tori. Great Lord ini bisa bantu dari timur. Sunny berada di posisi belakang, menjaga udara. Busur emasnya terus bergerak tanpa henti. Ia menarik, membidik, dan melepaskan panah ke arah iblis yang terbang. Satu iblis langsung meledak di udara sebelum sempat mendekat. Senior, aku bisa membantu yang ada di barat. Sally sudah kembali berdiri dan mendekati Tori. Nafasnya masih tersengal, tapi matanya tajam dan penuh tekad. Kapten, lebih baik pecah skuad kita menjadi beberapa tim. Kita terlalu mendominasi di sini. Skuad lain butuh bantuan. Kalau kita berpencar, kita mungkin bisa mengimbangi setidaknya. Tori terdiam sejenak. Ia menyapu medan perang sekali lagi, menghitung cepat jarak, kekuatan, dan potensi ancaman. Keputusan harus segera diambil sekarang. Baiklah, kita akan membentuk tim dadakan. Aku akan tetap di pusat bersama Lunar. Sally, kau pimpin tim 1, bantu front selatan. Pak Bon, tim 2 ke utara. Jaka, tim ketiga ke timur. Sunny, kau tim keempat ke arah barat. Masing-masing ambillah puluhan anggota dan bergerak sekarang. Dimengerti, Kapten. Energi di sekitar mereka meledak saat masing-masing mulai bergerak. Cahaya suci, api, dan kilat meninggalkan jejak terang di udara. Lunar meraih tangan Tori pelan. Suaranya lebih rendah, nyaris tenggelam oleh kebisingan. Suami, aku rasa ini adalah ide yang buruk. Tori menoleh singkat. Di medan perang, tidak ada waktu untuk ragu-ragu. Aku percaya dengan mereka. Tanpa menunggu lagi, semuanya berpencar. Cahaya mereka menghilang satu persatu, menuju arah masing-masing. Keputusan itu nampak tepat, bahkan bijak. Pasukan manusia lain langsung merasakan tekanannya berkurang. Namun, di balik retakan tanah yang gelap, sepasang mata merah menyala memperhatikan semuanya. Aura Jenderal Iblis tersembunyi rapat di balik penyamaran iblis kelas rendah. Bagus, mereka justru berpencar. Hari ini adalah akhir bagi skuad singa terbang. Di front barat, situasi jauh lebih buruk dari yang terlihat dari pusat. Skuad embun pagi dipimpin oleh Ki Jalak bertahan mati-matian. Pedang embun di tangannya memancarkan kabut dingin
yang menyelimuti area sekitar, membekukan iblis yang mendekat. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Bertahan! Jangan biarkan mereka menerobos! Pedang Ki Jalak menyapu, membelah dua iblis sekaligus. Nafasnya berat, darah terus mengalir dari luka di bahunya. Pasukannya mulai goyah. 10 prajurit jatuh dalam hitungan detik. Tubuh mereka terseret oleh cakar iblis terbang. Angin tiba-tiba berhembus dari belakang. Sani mendarat dengan anggun. Busur emas sudah ditarik, dan di belakangnya puluhan anggota skuad singa terbang mengambil posisi. Ki Jalak, kami dari skuad singa terbang akan membantu di sini. Ki Jalak langsung menoleh, wajahnya langsung berubah. Sani, syukurlah, kami hampir kewalahan di sini. Terima kasih telah datang. Sani mengangguk dengan singkat. Jangan khawatir, sekarang panahku akan menjadi mimpi buruk bagi mereka. Formasi hujan panah, bersiap! Puluhan busur langsung ditarik bersamaan. Langit barat dipenuhi ledakan cahaya emas. Para iblis berjatuhan, terbakar sebelum menyentuh tanah. Bagus, terus tekan mereka. Sani, kau benar-benar menyelamatkan kami. Ini masih belum apa-apa. Kita akan buat mereka lari kembali ke neraka. Udara tiba-tiba berubah dingin. Kabut embun langsung bergetar. Ada apa ini? Dua sosok muncul. Aura iblis mereka meledak tanpa ditahan. Manusia, waktumu telah habis. Tampak petir langsung menyambar. Ular api menyusul. Ki Jalak berteriak. Apa? Dua jenderal iblis! Semuanya mundur! Ini sergapan! Lindungi Ki Jalak, aku akan tangani yang satunya. Kau cukup berani manusia kecil, sekarang matilah. Hahaha, itu benar. Apa yang bisa dilakukan manusia peringkat 7 sepertimu? Sekarang waktunya kau mati. Aku belum selesai. Manusia sialan, apakah ini perawan terakhirmu? Nyonya Sani, pergilah! Sani, mundurlah. Mustahil bagi kita melawan dua jenderal iblis. Aku sudah tidak bisa bergerak, apalagi kabur. Kita akan bertarung habis-habisan. Baiklah, jika begitu, suatu kehormatan bertarung bersama sampai akhir. Menyedihkan, matilah para ternak. Tidak, ini tidak mungkin. Apakah ini akhirnya? Ya, inilah akhirnya manusia lemah. Kapten, Senior, maafkan aku. Tubuh Sani langsung jatuh tidak bergerak. Darah mengalir dan pandangnya kosong. Sani telah gugur. Api perang di sekitar benteng surga kini benar-benar berubah menjadi neraka hidup. Langit merah darah tertutup awan asap tebal yang berputar dan bergulung, membentuk pola seperti ular raksasa yang melata di udara. Cahaya matahari sudah lama tidak terlihat, tertelan oleh debu perang, jelaga, dan energi yang menggantung di barat. Tanah lembah yang sejak awal pertempuran telah hitam dan retak, kini sepenuhnya menjelma menjadi kuburan massal. Mayat para prajurit manusia dan iblis bertumpuk tanpa bentuk, saling menindih seperti tumpukan kayu bakar yang basah oleh darah. Darah kemasan bercampur darah hitam menciptakan lumpur yang lengket. Setiap langkah prajurit yang masih hidup tersedot, membuat pergerakan menjadi lambat dan berbahaya. Di berbagai arah, kehancuran menjadi serempak. Di front utara, puluhan prajurit benteng naga hitam hancur oleh tembakan meriam iblis. Tubuh-tubuh itu terpental, perisai besi terpelintir, dan jeritan terputus di tengah ledakan. Di selatan, iblis kelas menengah terbelah oleh ayunan kampak gunung retak. Tubuh mereka terlempar dan hancur sebelum menyentuh tanah. Di timur, panah besi menembus tanduk dan tengkorak iblis, menghentikan mereka dalam satu teriakan nafas. Di barat, cahaya macan membakar sayap iblis hingga mereka jatuh dari langit, menghantam tanah dengan suara tulang yang patah. Semua suara itu bertabrakan, dentuman, jeritan, raungan, perintah, menciptakan kakofoni yang membuat telinga berdengung dan jantung berdegup tidak beraturan.
Di pusat front tengah, dari atas pulau terbang Durmananda Durga yang melayang stabil seperti benteng suci di tengah badai perang. Tori berdiri tegak. Pulau terbang itu memancarkan cahaya yang stabil. Perisai energinya berkilau seperti permata langit, menahan gelombang serangan jarak jauh tanpa retak. Dari sana, Tori mengawasi seluruh medan perang dengan mata yang tajam, mencatat pergerakan pasukan, celah pertahanan, dan perubahan arus pertempuran. Di sampingnya, Lunar berdiri dengan posisi siap. Tongkat penyembuhnya memancarkan cahaya biru pucat yang stabil. Alirannya terhubung ke dalam puluhan prajurit di berbagai titik. Setiap kali seseorang terluka parah, cahaya itu langsung bergerak, menahan pendarahan, dan memaksa tubuh mereka tetap hidup, walau hanya beberapa detik lebih lama. Tori mengangguk pendek. Tombak naga emas di tangannya bergetar halus, seolah bereaksi terhadap darah yang terus tertumpah di medan perang. "Aku yakin mereka pasti akan baik-baik saja." Ucapannya itu terdengar tegas, seolah ditunjukkan pada dirinya sendiri. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang mengganggu. Di dalam dadanya, perasaan tidak enak semakin kuat, seperti angin dingin yang terus menelusup ke dalam tulang, menolak untuk diabaikan. Tapi, kenapa aku merasa gelisah? Matanya menyapu medan tempur sekali lagi. Dari selatan ke utara, dari barat ke timur, semuanya berjalan sesuai rencana. Namun firasat itu tetap bertahan. Tori menarik nafas dalam. Ia tidak boleh goyah. Sebagai pusat komando, ia harus tetap fokus menjaga koordinasi dan memastikan pengepungan tidak runtuh. Namun, tragedi tidak berhenti di kematian Sunny. Di front selatan, udara terasa jauh lebih panas. Bau belerang dan darah bercampur menusuk hidung. Sally memimpin timnya menembus barisan iblis untuk membantu skuad 7 bintang yang dipimpin Nyai Gandarwati. Pasukan elit dari benteng awan itu sudah bertarung tanpa henti. Tanah di sekitar mereka dipenuhi retakan bercahaya, sisa energi bintang suci yang meledak sebelumnya. Setiap retakan berdenyut, tanda betapa kerasnya pertempuran yang telah mereka lalui. Nyai Gandarwati berdiri di garis depan. Jubah biru berkilau miliknya sudah ternoda oleh darah dan debu. Tongkat 7 bintang di tangannya memancarkan cahaya seperti konstelasi yang telah berputar. Nafasnya tersengal, luka di tangannya mengalirkan darah, namun sorot matanya tetap tajam. Nyai Gandarwati berkata, Bertahan semuanya. Jangan biarkan para iblis itu mendekat dari sisi selatan. Para iblis datang bergelombang. Cakar mereka menyambar liar. Beberapa prajurit terlempar. Tubuh mereka menghantam tanah dengan keras. Salah satu anggotanya berteriak, "Kita sudah tidak mampu bertahan lebih lama, Kapten. Apa yang harus kita lakukan?" Ledakan menghancurkan barisan belakang. Tepat saat situasi nyaris runtuh, angin tajam berembus dari belakang pasukan manusia. Sally menderat dengan keras. Tanah retak di bawah kakinya. Pedang kupu-kupu sudah terhunus. Bilahnya berubah bentuk seperti sayap hidup yang berkilau. Di belakangnya, puluhan anggota skuad singa terbang membentuk formasi tempur. Pedang dan energi suci mereka menyala. Kami dari skuad singa terbang akan membantu. Sally, Dewi Pedang Kupu-Kupu, syukurlah kau datang. Terima kasih. Jangan khawatir, kami akan membantu kalian hingga kondisi stabil. Semuanya, bersiap! Anggota tim Sally menjawab dengan teriakan serempak. Mereka maju bersama. Sally berputar dengan lincah. Pedangnya menciptakan ilusi kupu-kupu cahaya yang berhamburan ke segala arah. Para iblis keparat, saatnya kalian mati. Tebasan demi tebasan jatuh dengan presisi. Leher iblis terpotong, darah hitam menyembur. Tubuh mereka ambruk satu persatu. Dengan kehadiran Sally, tekanan di front selatan mulai berkurang. Nyai Gandarwati berkata, Bagus, jika seperti ini, kita bisa menang. Jangan lengah, Nyai. Kita tidak tahu apa yang direncanakan oleh para iblis itu. Ya, aku mengerti. Semuanya kembali ke posisi dan bersiap untuk bertarung sekali lagi. Moral para prajurit kembali tinggi. Namun, peringatan Sally datang terlambat. Udara tiba-tiba memanas drastis. Retakan tanah membesar dan 2 jenderal iblis muncul. "Manusia ternak, waktu kalian telah habis."
akhir bagi kalian semuanya. Nyai Gandarwati berkata, Apa itu? 2 jenderal iblis. Semuanya mundur. Ini adalah jebakan. Sial. Sally, mundurlah. Ini terlalu berbahaya. Manusia kurang ajar. Aku tidak suka dikejutkan. Matilah! Kapten! Nyai Gandarwati! Kurang ajar! Ayo, serang! Hentikan! Semuanya! Hentikan! Sally, larilah! Bisa-bisanya kau mengkhawatirkan orang lain. Matilah! Tubuh Nyai Gandarwati langsung hancur di tempat. Sally sempat berteriak, tapi suaranya tenggelam oleh ledakan. Ada apa ini? Kenapa semuanya ini terjadi? Kenapa? Kau lihat kemana manusia? Iya! Tanpa bisa bereaksi, Sally menerima serangan kuat itu. Sial! Kau mengganggu kesenanganku, Gron. Jangan buang-buang waktu. Target kita selanjutnya adalah Kapten Skuad Singa Terbang. Ayo pergi! Sally tergantung di menara. Darahnya mengalir, penglihatannya kabur. Suara perang menjauh, kemudian gelap. Tragedi berlanjut di front utara. Semuanya bertahan! Hancurkan para iblis itu! Ya, kita aman selama ada Kapten Kindo. Ditambah Tuan Bon dari Singa Terbang juga membantu. Para jahanam yang merepotkan. Kindo, kau terlihat kepayahan. Adanya kau, kami bisa bernafas lega, Bon. Terima kasih. Jahanam kau, kita dalam kondisi perang. Jangan lengah. Namun, di hadapan mereka, 2 sosok yang terlihat kuat muncul. Bon tahu, sosok itu telah mengincar Bon. Oh, jadi kalian mulai putus asa dan mau main keroyokan. Majulah, jahanam. Di medan perang, hanya ada menang dan kalah. Walaupun sejujurnya, aku sendiri sudah lebih dari cukup untuk membunuhmu. Tapi kami pastikan kau akan mati. Hentikan omong kosongmu, Azur. Kita selesaikan dengan cepat. Majulah kalian berdua. Kalian bukan apa-apa bagiku. Jahanam seperti kalian tidak akan bisa menembus pertahanan absolutku. Don, aku akan membantu. Jangan gegabah, Kindo. Mereka adalah jenderal iblis. Setelah Kapten Kindo maju, tiba-tiba tanpa Kindo sadari, tubuhnya telah terbelah menjadi 2. Oh tidak, Kapten! Kurang ajar, bunuh mereka! Ya, ayo bunuh mereka! Balaskan dendam Kapten! Hentikan kalian semuanya! Jahanam, dengarkan aku semuanya! Berpencar dan kembali ke pusat! Katakan kepada Tori, sepertinya skuad Singa Terbang sedang ditargetkan. Berusahalah untuk sampai di pulau terbang Durmanada Durga. Dimengerti, bertahanlah Tuan Bon. Kalian berdua, majulah. Datuk Hitam, Bagindo Ali. Dan pertarungan panjang berlangsung hingga beberapa waktu berlalu. Bon menancapkan kakinya kuat-kuat ke tanah. Perisai Dewa Perang di tangan kirinya sudah penuh retakan. Pedangnya dipenuhi noda darah hitam dan keemasan. Nafasnya terdengar berat. Dadanya naik turun dengan cepat. Tubuhnya memang masih berdiri, tapi luka-luka kecil mulai menumpuk. Kulit hitamnya yang biasanya kokoh mulai terkelupas di beberapa bagian, memperlihatkan darah yang merembes keluar. Azur tersenyum sinis, melangkah 1 langkah ke depan. Akhirnya kau sudah mencapai batasmu, manusia. Racunmu sama sekali tidak bisa mempengaruhi kami. Sayang sekali. Kata-katanya tidak diucapkan dengan teriakan, justru dengan nada santai, seolah itu hanya percakapan ringan di tengah perang. Jing berdiri di sisi lain, kedua tangannya dipenuhi energi tajam yang bergetar, siap melepaskan kapan saja. Tidak usah banyak bicara, kita akhiri di sini. Bon mengangkat kepalanya perlahan, matanya masih menyala, sorotannya keras dan menantang. Ini belum apa-apa, Jahanam. Kata-kata itu diikuti dengan langkah maju. Bon
mengayunkan pedangnya bukan dengan kecepatan penuh, tapi dengan tenaga sisa yang ia kumpulkan. Ayunan itu menciptakan gelombang tekanan. Gelombang tersebut menghantam Jing dan Azur, memaksa mereka mundur setengah langkah. Namun, belasan datang seketika. Jing bergerak cepat, muncul di depan Bon dalam sekejap. Pukulan itu langsung menghantam perisai Bon. Retakan melebar dan tubuh Bon terlempar beberapa meter ke belakang. Ia menghantam tanah, terguling, lalu memaksakan diri untuk bangkit. Untuk pertama kalinya sejak perang dimulai, Bon memuntahkan darah dalam jumlah yang banyak. Jing melangkah maju tanpa emosi. Sungguh manusia yang menyedihkan. Aku akui, peringkat 7 sepertimu bisa bertahan selama ini, menahan kekuatan kami. Kau akan berguna jika dijadikan budak. Tapi sayang sekali, tidak ada waktu untuk itu. Sekarang, matilah. Energi hitam terkumpul di tangan Jing, bergetar dengan suara yang nyaring, siap dilepaskan sebagai serangan pemutus. Azur berdiri di belakang, tersenyum, yakin bahwa itu adalah akhir. Akan tetapi, mereka keliru. Bon perlahan mengangkat kepalanya. Nafasnya berat, tubuhnya penuh luka, tapi ada perubahan dari auranya. Sesuatu di dalam dirinya bergerak, amarah yang selama ini ia tekan. Keinginan bertahan bukan lagi demi perang, tapi demi janji dan tanggung jawabnya. Jahanam, kalian kira aku sudah selesai? Suara itu bukan lagi berasal dari senjata, melainkan dari dalam tubuh Bon sendiri. Aura hitam pekat meledak keluar, menghantam tanah dan udara di sekitarnya. Iblis Azur dan Jing refleks mundur satu langkah. Ekspresi mereka berubah untuk pertama kalinya. Di belakang Bon, 4 bayangan besar mulai terbentuk. Bentuk mereka jelas dan nyata, bukanlah ilusi. Harimau hitam, Pangjer. Harimau biru, Liwung. Harimau putih, Maung. Harimau tutul, Engon. Keempatnya muncul dengan raungan bersamaan. Tanah bergetar hebat, retakan memanjang, batu-batu terangkat ke udara. Aura buas dan kuno menyatu medan pertempuran, menekan bahkan aura iblis para jenderal iblis Azur dan Jing. Kami siap melayani Anda, Tuan Bon. Suara itu bergema, bukan hanya di udara, tapi langsung ke dalam jiwa. Bon berdiri tegak, darah masih mengalir, tapi di punggungnya kini lurus, matanya menyala terang. Liwung, Pangjer, Engon, Maung, Jahanam. Sebenarnya aku tidak ingin menggunakan teknik ini, tapi aku mengandalkan kalian. Mari, bergabunglah. Keempat harimau itu mengaum bersamaan lalu bergerak. Mereka tidak menyerang musuh, melainkan melompat ke arah Bon. Cahaya dan aura berputar liar. Tubuh Bon diselimuti energi buas. Otot-ototnya membesar secara brutal, tulangnya berderak keras, kulit hitamnya mengkilap seperti baja, berubah lebih tebal dan keras. Tangannya memanjang, jari-jarinya berubah menjadi cakar yang tajam. Wajahnya juga berubah, rahangnya lebih tegas, taring terlihat jelas saat ia menggeram. Di belakangnya, 4 pusaka muncul dan melayang, berputar, perlahan mengelilingi tubuhnya. Tombak samudra, cemeti api, busur pajang, pisau kurambik bungkuk. Aura yang terpancar kini berbeda, bukan hanya pertahanan absolut, tapi kekuatan dominasi murni. Itulah wujud asli Panglima Raja Sakti. Bon mengangkat kepalanya dan meraung dengan keras. Raungan itu mengguncang udara, terdengar hingga ke pusat medan perang. Di pulau terbang Durmananda Durga, Tori merasakan getaran itu menjalar melalui tombaknya. Dadanya bergetar, firasat buruk yang sejak tadi menghantui kini berubah menjadi tekanan yang nyata. Sementara itu, di front timur, kondisi medan perang berada di titik paling kritis sejak pertempuran dimulai. Angin perang bertiup paling kencang di sektor itu, membawa serta bau logam panas, darah dan abu iblis yang berterbangan seperti debu hitam. Setiap hembusan terasa kasar di kulit, seolah udara sendiri dipenuhi oleh serpihan kematian. Tanah di wilayah front timur jauh lebih berbatu dibandingkan sektor lain. Retakan dalam membelah permukaan tanah,
tajam, dan tidak beraturan. Di beberapa titik, retakan itu berubah menjadi jurang kecil yang dipenuhi mayat iblis dan prajurit manusia. Setiap langkah yang salah bisa membuat seseorang tergelincir dan jatuh tanpa sempat berteriak. Langit di atas sektor itu dipenuhi awan badai buatan. Formasi awan hitam berputar rendah ditekan oleh energi. Petir menyambar tanpa pola. Kilatan cahaya menyinari saat tubuh-tubuh yang jatuh, senjata yang patah, dan darah yang mengalir dari sela bebatuan sebelum kegelapan kembali menelan segalanya. Skuad Garuda Angin telah bertarung tanpa jeda sejak awal gelombang serangan iblis. Mereka membentuk formasi menyerupai burung Garuda raksasa di udara. Setiap anggota berada di posisi yang sudah dilatih ribuan kali. Sayap angin terbentang di punggung mereka, berputar cepat dan menyabet iblis terbang yang mencoba mendekat. Pusaran angin terbentuk di beberapa titik, menyedot musuh ke pusat, kemudian menghancurkan mereka dengan tekanan yang brutal. Ki Sukmo melayang di tengah formasi, tubuhnya sedikit condong ke depan, menahan tekanan angin dan energi iblis sekaligus. Tangan kanannya bergerak konstan, mengendalikan aliran angin seperti konduktor orkestra, menjaga ritme, serangan, dan pertahanan pasukan. "Pertahankan posisi kalian, bunuh siapapun yang mendekat." Suaranya keras, tapi nafasnya tersengal. Di balik jubahnya, luka di dadanya masih mengalirkan darah segar. Setiap detak jantung terasa menyakitkan, namun matanya tetap fokus, tidak pernah lepas dari pergerakan musuh. Pasukan mulai goyah, satu persatu prajurit jatuh. Sayap angin mereka robek oleh cakar iblis atau terbakar oleh semburan api. Tubuh-tubuh itu menghantam tanah berbatu dengan suara yang mengerikan. Gelombang iblis terbang datang sekali lagi. Jumlahnya jauh lebih banyak. Sayap api mereka memercikkan seperti meteor jatuh, menabrak formasi dari segala arah. Salah satu anggota berteriak, "Kita hampir tidak bisa bertahan, Kapten. Apapun yang terjadi, tetaplah bertahan." Namun, tekanan terus meningkat. Energi iblis menekan dari atas, membuat angin yang mereka kendalikan mulai tidak stabil. Beberapa pusaran melemah, memberikan celah bagi para iblis. Tiba-tiba, hembusan angin baru datang dari belakang. Angin itu berbeda, tajam, bersih, dan terasa suci, seperti pisau yang memotong kotoran di udara. Jaka mendarat di tengah formasi dengan suara hentakan yang keras. Jubah hijau putihnya berkibar liar diterpa badai. Keris berwok geni di tangan kanannya sudah berubah menjadi cambuk api panjang yang berdenyut panas. Kipas Tanjung Seta di tangannya terbuka separuh, memancarkan angin perak yang berputar stabil di sekelilingnya. Jaka berkata dengan pose yang luar biasa, "Kalian terlihat payah sekali. Great Lord ini datang untuk berikan bantuan." Ki Sukmo menoleh. Wajahnya yang pucat karena kelelahan langsung berubah lega. "Oh, Master Raja dari skuad Singa Terbang, syukurlah kau datang. Kami hampir tidak bisa bertahan lagi." Jaka mendengus pendek, menatap sekeliling medan perang yang kacau itu. Tentu saja. Sekarang adanya Great Lord ini, kalian tidak perlu khawatir. Pasukan pedot, apakah kalian siap?" "Siap, Great Lord. Anda sungguh luar biasa." "Kemuliaan untuk Great Lord Jaka. Hidup Great Lord Jaka!" Jaka langsung memasang pose andalannya. Dada dibusungkan, kepalanya sedikit mendongak, tidak lupa pantatnya sedikit mundur. Kalian sungguh jujur. Tanpa menunggu lebih lama, Jaka langsung maju pertama. Tubuhnya melesat ke depan, keris brahu geni berayun seperti cambuk ular api. Kalian para iblis jelek, sepertinya kalian butuh pencerahan dari Great Lord ini. Beberapa iblis saling berteriak dengan suara yang serak. "Apa yang dikatakan manusia aneh ini?" "Sudahlah, kita habisi saja dia." "Ya, ayo serbu." Cambuk api menyapu udara. Gelombang panas suci tercipta, memaksa iblis mendekat mundur. Sungguh tidak tahu batas langit dan bumi. Baiklah,
Ong Bilahing, Sekaring Brahwana Mancing.